Halo semuanya, kembali lagi di channel Awan Kai News. Semoga saja kalian sehat selalu ya. Bagi yang belum tahu, channel ini adalah channel baru Awan Kai News. Bagi yang belum berlangganan, silakan berlangganan. Tekan tombol lonceng dan sukai video ini ya. Kabar terbaru membagikan sinopsis resmi episode 202, di mana secara resmi Boruto episode 202 berjudul Sebuah Organisasi Keagamaan, rilis pada 6 Juni 2021. Ringkasan resmi ini pertama kali diterbitkan di majalah Animedia. Ketua ANBU bernama Sai menjadi khawatir atas beberapa intel yang diperoleh berdasarkan data yang dibawa kembali oleh Konamaru dari insiden kecelakaan pesawat tersebut. Maka, Sai meminta Sasuke untuk menanganinya dan memanfaatkan ninjutsu ruang dan waktu untuk mengunjungi situs tersebut. Ada banyak bentuk misterius yang digambarkan dalam dimensi tertentu itu. Sasuke berpikir bahwa banyak aspek dari apa yang dilihatnya di sana mungkin terkait dengan klan Otsutsuki. Tetapi pada saat itu, Sasuke melihat seseorang menggunakan kekuatan yang luar biasa. Selain itu, seseorang yang sakit diselamatkan oleh salah satu inner Kara bernama Boro. Tepat di depan banyak orang, menghadapi orang-orang yang berkumpul di sekitarnya, Boro berkhotbah bahwa dia akan menemukan cara untuk membuat semua orang bahagia. Kesimpulannya, episode 202 akan mengadaptasi chapter 35, di mana Sasuke berada di dimensi Jubi. Artinya prediksi sebelumnya kami agak berjalan lambat, di mana prediksi Sasuke ke dimensi lain pada episode 201. Namun selain itu, di sini ada adegan tambahan. Dijelaskan keberadaan organisasi keagamaan Boro, di mana menurut chapter terbaru, Eida bersembunyi di markas keagamaan Boro ini. Dan juga bocorannya, Boruto episode 202 akan dikerjakan oleh studio Signpost. Sedangkan kali ini kami akan menceritakan ulang Boruto chapter 36. Dipercaya chapter 36 akan diadaptasi ke episode 203 atau 204. Diperkirakan episode 203 akan rilis pada bulan Juni 2021. Meskipun belum ada informasi resmi, namun pastinya kita menduga bahwa episode 203 adalah adaptasi dari chapter 36 dan mungkin sebagian chapter 37. Lalu bagaimana cerita chapter 36? Mari simak ceritanya sesuai manga. Diawali panel tampak ukiran para Kage disorot lebih detail di sini. Kemudian panel berubah ke Boruto dan Mitsuki yang melompat-lompat di atas dahan pohon. Kemudian tiba-tiba Boruto terpleset di salah satu dahan pohon. Benar saja Boruto terjatuh ke tanah dan kesakitan. Kemudian Mitsuki bertanya, "Tidak biasanya kau salah langkah, Boruto?" Kemudian Boruto menjawab, "Apa maksudmu tidak biasa? Bahkan ini tidak pernah terjadi sama sekali sejak aku menjadi ninja. Entah kenapa tubuhku tiba-tiba membeku." Tiba-tiba Mitsuki memperhatikan tangan Boruto. Benar saja karma di tangan Boruto menyebar. Boruto tidak menyadari bahwa karmanya menyebar dan terheran-heran kenapa karmanya bisa menyebar di sini. Boruto menjelaskan bahwa karmanya akan aktif jika dalam pertarungan sengit atau berdekatan dengan Kawaki saja. Kemudian Mitsuki menjawab, "Kawaki? Apakah terjadi sesuatu pada Kawaki? Tapi dia bersama Hokage kan?" Kemudian Boruto menjawab, "Aku mempunyai firasat buruk tentang ini." Tampak panel berubah ke rumah Naruto. Naruto sedang minum air putih, dan Kawaki tampak di lantai sedang mencari sesuatu. Naruto bertanya, "Kawaki, apa yang kau lakukan?" Kawaki menjawab, "Aku mencari pecahan vas bunga, tinggal satu keping tersisa." Naruto kemudian menjawab, "Aku ragu kau akan menemukannya, karena Hinata selalu membersihkan rumah setiap hari." Kawaki menjawab, "Kau mungkin benar, tapi tidak bisa kubiarkan sampai aku memeriksanya sendiri." Naruto menjawab lagi, "Lagi pula kerjamu bagus, vas bunganya sudah kau perbaiki kan?" Kawaki menjawab dengan ketus, "Apa bagusnya jika itu bocor?" Dan juga Boruto akan mengeluh akan hal itu. Kemudian Naruto hanya bisa pasrah atas jawaban Kawaki ini. Kemudian panel berubah ke Shikadai dan Inojin. Mereka bermain kartu Gemaki. Mereka tampak sedang membicarakan tentang Kawaki. Inojin berkata, "Walau kita berteman dengan Kawaki, apakah kita bisa mempercayainya?" Shikadai menjawab, "Maksudmu mengenai kemungkinan dia mata-mata musuh ya?" Inojin menjelaskan bahwa ayahnya Sai cukup mempercayai Kawaki. Namun ibu Inojin bernama Ino tampak menganjurkan Inojin untuk menjaga jarak dengan Kawaki. Shikadai menjelaskan bahwa ayahnya Shikamaru tampak sama seperti ibu Inojin yang menyuruhnya untuk menjaga jarak dengan Kawaki. Hal ini tentu saja dilakukan karena kekhawatiran mereka sebagai orang tua.
Tapi pendapat pribadi Shikadai mengungkapkan bahwa dia menyukai Kawaki. Pendapat pribadi Shikadai, Kawaki adalah orang yang jujur. Inojin pun tampak agak ragu akan ungkapan Shikadai tersebut. Panel berubah ke toko bunga Ino. Tampak di sini Sakura membeli bunga di toko Ino. Ino menebak bahwa Sasuke pasti akan pulang dalam waktu dekat. Tampak ekspresi Sakura sangat senang bahwa Sasuke akan pulang di sini. Kemudian mereka mengobrol mengenai keadaan rumah tangga di sini, dan tiba-tiba Sarada datang ke toko Ino. Rupanya Sarada ternyata mencari ibunya dan hendak menanyakan tentang segel Byakugo di sini. Kemudian adegan beralih ke tempat persembunyian Koji di tengah desa Konoha. Tampak kata Koji terhubung dengan mata Koji, mengawasi keadaan rumah Naruto, dan Koji ternyata melihat Kawaki yang sedang mencari kepingan vas bunga sebelumnya. Kemudian Kashin Koji berkata dalam pikirannya, "Sudah cukup lama sejak kekalahan Delta, aku mengantisipasi ada pergerakan dari Jigen, tapi tidak ada tanda-tanda darinya. Dari Delta, seharusnya Jigen tahu mengenai karma Boruto. Jadi apa yang akan kau lakukan, Jigen?" Kemudian tampak adegan beralih ke Kawaki. Kawaki tampak masih tidak menemukan serpian vas bunga itu, dan Naruto berkomentar untuk tidak mencarinya lagi. Kawaki tampak berpikir akan mengelem lubang yang bocor itu. Lalu kemudian Hinata dan Himawari tampak pamit akan belanja keluar di sini. Tiba-tiba Kawaki merasakan ada yang aneh dengan karma miliknya. Tiba-tiba karma Kawaki berubah menjadi lambang baru yang baru dilihatnya. Lambang tersebut sama seperti lambang Otsutsuki baru yang ada di dinding dimensi Jubi. Tentu ini adalah pertanda yang buruk di sini. Adegan kemudian beralih ke toko bunga Ino. Sakura menjelaskan mengenai segel Byakugo miliknya. Sakura berkata, "Singkatnya, ini jutsu di mana saat darurat, kau bisa mengeluarkan kekuatan yang luar biasa dengan menggunakan cakra yang tersimpan di dahi sedikit demi sedikit setiap harinya." Kemudian Sarada menjawab, "Nana Daime sudah bilang itu, tapi yang kutanyakan di sini, tanda itu mirip dengan karma. Apakah itu ada hubungannya?" Sakura menjawab, "Menurut Godaime atau Tsunade, Byakugo ini sudah ada sejak zaman Rikudo Sennin." Kemudian Sarada menebak bahwa Sasuke akan pulang, dan mereka tampak senang sekali. Tiba-tiba tampak Ino ketakutan dan bersender ke meja. Ino kemudian merasakan sebuah cakra yang sangat menakutkan. Panel berubah ke rumah Naruto. Tampak karma Kawaki berbentuk lambang Otsutsuki. Kawaki tampak kaku dan tidak bisa bergerak memandangi karmanya. Naruto tampak melihat ke arah Kawaki dan bingung apa yang terjadi. Selain itu Koji pun bingung apa yang terjadi pada Kawaki. Kemudian karma Kawaki mengeluarkan aura hitam dan membentuk sebuah lingkaran portal hitam di depan Kawaki. Kawaki, Naruto, Koji terkejut adanya portal tersebut. Tampak muncul sesosok bayangan di portal tersebut. Benar saja muncul Jigen dari portal dimensi yang keluar itu. Kawaki terkejut bahwa di hadapannya adalah Jigen. Naruto yang berada di halaman juga waspada dengan Jigen. Kashin Koji terkejut dan berpikir di benaknya, jadi dia bisa langsung muncul di hadapan Kawaki. Jika dia bisa melakukannya, lalu kenapa ada misi mencari wadah? Tampak Jigen melirik kata kecil Koji, dan dengan refleks Koji menghilangkan kata kecil tersebut. Koji berpikir, kukira aku yang mengawasi gerak-geriknya, tapi justru akulah yang diawasi. Adegan beralih ke toko bunga Ino. Ino berkata, "Cakra jahat ini berada di dekat Naruto, pasti dia mengincar Kawaki." Tampak Sakura dan Sarada semakin khawatir akan hal ini. Kemudian Ino menghubungi Naruto dengan telepati. Naruto mengatakan bahwa akan mengurusnya sendiri seperti saat melawan Delta lalu. Tampak juga polisi Konoha bersiaga untuk keadaan terburuk di sini. Beralih ke Jigen. Jigen berkata, "Kelihatannya aku berada di ruang tamumu Naruto. Aku minta maaf Uzumaki Naruto. Aku tidak bermaksud masuk ke rumahmu tanpa izin." Kemudian Naruto berkata, "Lupakan itu, aku ingin berbicara denganmu." Jigen menjawab, "Aku datang untuk menjemput anak nakalku. Aku akan segera pergi. Aku tidak bermaksud memulai masalah denganmu." Kemudian tampak Naruto menjawab, "Bukan kau yang memutuskan di sini." Naruto tampak hendak memukul Jigen, tapi kemudian Jigen menendang Naruto dengan satu tendangan. Tampak Naruto terlempar jauh, dan tiba-tiba Jigen mengeluarkan beberapa tongkat besi dan membuat Naruto tidak bisa bergerak di tanah. Jigen berkata, "Aku tidak punya waktu bermain-main denganmu, jadi diamlah di sana." Kemudian Jigen berkata kepada Kawaki, "Jadi anakku yang nakal, liburanmu sudah usai, ayo pulang." Kemudian Kawaki menjawab, "Aku bukan anakmu, dan aku tidak pernah menganggapmu sebagai ayah." Jigen kemudian menjawab, "Baiklah, cepatlah bangun atau kau akan terluka lagi."
Kemudian tampak adegan beralih ke toko bunga Ino. Ino tampak sibuk melakukan komunikasi dengan para shinobi lainnya. Kemudian Sarada pamit pulang kepada Sakura. Namun tampak Sarada sepertinya tidak pulang. Sarada menuju ke rumah Naruto untuk melakukan sesuatu. Tampak adegan beralih ke rumah Naruto. Kawaki terlihat menyerang Jigen. Namun tinju Kawaki ditangkap dengan mudah oleh Jigen. Kawaki berkata, "Tanda busuk yang kau berikan ini, bagaimana cara menghilangkannya?" Jigen kemudian menjawab, "Kau tidak peduli dengan karma ya? Kenapa?" Kemudian Naruto terkejut karena tongkat hitam Jigen menyerap cakra Naruto. Dan tiba-tiba terdengar suara dari Kurama. Dia berkata, "Menyedihkan, cepat bangun, kau mempermalukan nama Hokage Naruto." Kemudian tampak Naruto berubah menjadi mode Sage Sixpack seketika. Beralih ke perkataan Jigen, dia berkata, "Jadi kau memilih tangan mainan dibandingkan karma." Jigen maksud di sini adalah tangan buatan yang ada pada tangan kanan Kawaki. Jigen melanjutkan, "Coba kau pikirkan, bisa saja tangan itu memonitor pergerakanmu, dan itu tidak ada bedanya dengan karma." Kemudian Kawaki menjawab, "Diam kau, Hokage ketujuh bukan orang sepertimu." Kemudian Jigen mulai marah berkata, "Aku muak dengan kebodohanmu, cepat bangun. Tidak sadarkah kau sedang diperalat? Tidak ada tempat bagimu di sini." Kemudian tampak adegan berubah ke Boruto dan Mitsuki. Mereka tampak berlari terburu-buru menuju ke rumah Naruto. Karma Boruto yang menyebar sampai ke mata membuat Boruto semakin khawatir dengan Kawaki di sini. Bahkan sempat ada adegan Shikadai dan Inojin melihat Boruto dan Mitsuki yang sedang terburu-buru itu. Tampak adegan beralih ke Jigen. Jigen berkata, "Dengar baik-baik Kawaki, akulah satu-satunya orang yang peduli padamu. Aku bukan pengecut yang terobsesi dengan perdamaian seperti Hokage, yang memikirkan perdamaian desanya sendiri. Akan kuperbaiki tanganmu saat kita pulang. Tangan kotor itu merusak pemandangan saja." Kemudian Kawaki perlahan menjawab, "Hei botak, kau sangat memuakkan, tikus tidak berguna." Tiba-tiba tampak Kawaki perlahan-lahan mengeluarkan tanduk di sisi kiri kepalanya. Tampak karma dan tanduk itu keluar panjang dan sembari Kawaki berkata, "Jangan berani menghina Nana Daime." Kemudian Jigen terkejut dan berkata dalam pikirannya, "Sejak kapan dia berkembang sejauh ini?" Tiba-tiba Naruto muncul dengan satu tendangan, melempar Jigen sampai ke tembok rumah Naruto. Naruto kemudian memeriksa apakah Kawaki baik-baik saja. Kemudian Jigen berkata, "Kau ini masih mau mengganggu ya? Baiklah, aku akan melenyapkanmu Uzumaki Naruto." Tiba-tiba karma Jigen menyebar sampai ke mata, dan benar saja aura cakra Jigen menyebar dengan kekuatan dahsyat. Panel terakhir tampak Naruto mode Sage Sixpack memandangi waspada sosok Jigen ini. Itu adalah akhir chapter 36, dan diprediksi akan diadaptasi pada episode 203 atau 204. Namun kita masih menunggu sinopsis resminya. Saksikan terus kami hanya di One K News.